Pada bagian 1, kita sudah menyinggung soal Pasifik. Gagasan Indonesia di kawasan Pasifik yang menjadi konsens pemikiran dari Samratulangi. Gagasan itu lahir dari pengalaman panjang dan tertuang dalam situasi di saat Ratulangi dipenjara di Sukamiskin. Sukamiskinlah menjadi pembatas garis juang Ratulangi dari seorang nasionalisme lembek menjadi lebih keras sedikit. Dari ko ke non-ko, tapi masih di bawah garis keras Soekarno. Oke, kita akan masuk di bab 3, kehidupan Ratulangi. Jalan jurnalisme dan jalan pergerakan. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Penjara Sukamiskin dengan tuduhan korupsi uang perjalanan dinas sekali lagi menjadi momentum penting perubahan sikap Samratulangi. Penjara mendidik Samratulangi untuk menempuh jalan oposisi biner dari pemerintah kolonial. Di penjara Sukamiskin inilah Ratulangi menulis buku penting dan menurut saya ya salah satu teks paling penting dalam sejarah pergerakan, yaitu Indonesia in the Pacific. Sepertinya cendekia politik macam Soekarno jauh sekali bayangnya dari soal-soal Pasifik ini. Ratulangilah tokoh yang konsens memikirkan soal Pasifik ini. Saya kira alasannya sederhana sekali. Sebab Ari-Ari Ratulangi ini sebagai orang Minahasa, yaitu ditanam ari-arinya, tahu ari-ari kan? Ditanam di depan pintu Pasifik. Tanah tumpah darahnya itu ya di pintu Pasifik. Para leluhurnya langsung berhadapan dengan Pasifik, Lautan Teduh, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, itu semua halaman depan Indonesia di Pasifik. Buku tentang Pasifik yang ditulis oleh Ratulangi itu memadatkan seluruh pikiran Ratulangi sejak tahun 28 ia pikirkan pertama kali di Volksrat dan menjadi konsen fraksi nasional yang disampaikan Husni Tamrin pada 34. Kira-kira Ratulangi itu menegaskan posisi Indonesia tahun 37 ya, di antara poros Berlin, Roma, Tokyo, 3. Indonesia yang dipegang oleh Belanda, kata Ratulangi, dengan membaca neraca perdagangan di tahun 30-an sampai 35, kayaknya nggak bisa diharapkan apa-apa di Pasifik. Ini negara, kata Ratulangi, negara paling lemah di tengah Pasifik. Ini negara pengutang. Ini negara debitur. Neraca ekonominya memang terlihat positif. Tetapi pembagian kekayaan timpang sekali. Hampir 95% kekayaan berada di tangan asing. Sedangkan dalam negeri hanya 5% saja. Dan ini sangat rentan. Modal terus-menerus keluar. Untuk apa? Membayar bos-bos maskapai yang tinggal di Eropa. Lalu bagaimana posisi Indonesia di Pasifik? Sekali lagi, kata Ratulangi, sangat lemah.
Dan dia nyebutlah Jepang yang akan bakal, kata dia, naik pasang dan bakalan bisa jadi pemenang. Ini visioner ya, ini prediksi gitu. Coba dilihat ya, bagaimana penalaran seorang cendekia di bidang ilmu pasti yang terbiasa dengan nalar deduksi dan induksi yang ia bawa dalam bidang ekonomi politik. Prediksinya nantinya cukup presisi. Meletusnya perang Pasifik itu sudah ia prediksi sejak 28, ya, sejak 28 loh. Saat para Jong sibuk melakukan kerapatan pemuda. 14 tahun setelahnya, Pasifik benar-benar berada dalam situasi perang. Soal memprediksi, Ratulangi juga pernah memprediksi bahwa Sarekat Islam akan menjadi dinamo pergerakan yang penting. Itu ditulis Ratulangi saat di Belanda di tahun 13. SI atau Sarekat Islam itu muncul tahun 12 ya. Ini setahun kemudian dia prediksi nasib organisasi ini. Dan itu waktu itu dia di Belanda, di Amsterdam sambil sekolah. Dan usianya baru 23 tahun. Dan Ratulangi saat itu didapuk menjadi pimpinan Perhimpunan Indonesia. Atau satu dekade sebelum Muhammad Hatta bergabung dalam organisasi itu. Bagi pemikir keagamaan Katolik seperti T.H. Sumartono, apresiasi Ratulangi atas Sarekat Islam itu gak boleh dipandang sepele. Oh ya, organisasi yang dipimpin T.H. Sumartana di Jogja itu masih aktif ya, Dian Interfidei namanya. Atau dialog antar iman, Dian. Baik, Ratulangi, kata T.H. Sumartono, adalah manusia Kristen awal. Coba bayangkan ya, manusia Kristen awal yang memberikan apresiasi yang sangat tinggi dan positif atas kehadiran Sarekat Islam di tengah olok-olok atas SI. Misalnya, SI disebut memakai agama sebagai sekedar pemanas hati rakyat. SI disebut sebagai ular berkepala banyak yang sangat berbahaya. Kayak gitu-gitulah. Bagi Ratulangi, Sarekat Islam jauh dari itu semua. SI adalah titik balik sejarah kolonial. Dia bukan organisasi keagamaan biasa. Ia adalah kekuatan rakyat, kekuatan revolusioner. Padahal baru setahun loh SI didirikan. Kata-kata Ratulangi ya. Dan sekaligus, kata dia, SI ini menjadi penantang dari karstening politik dari Gubernur Jenderal Hindenburg. Itu loh politik kristenisasi itu loh, Zending. Dan pada SI inilah kita temukan tidak hanya kesadaran nasional oleh agama, tetapi menemukan kesadaran nasional yang bertumbuh dalam konteks agama. Dalam konteks inilah Ratulangi menarik adalah dia lepas dari jerat pemikiran konservatif yang melihat Islam sebagai musuh agama Kristen. Ia melihat lebih jauh ke depan. Dan sejarah membuktikan kebenaran dari pandangan futuristik Ratulangi di tahun 13 ini. Atau setahun setelah SI berdiri. Bahwa betul SI kemudian menjadi dinamo pergerakan nasional dalam spektrum yang lebih luas. Kembali ke soal Pasifik. Berbarengan dengan terbitnya buku Indonesia di Pasifik, Ratulangi kemudian menerbitkan majalah Nasionale Kommentaren. Kapan? Di bulan Desember
tahun 37. Terbitnya majalah mingguan ini menjadi penanda Ratulangi menjadi seorang jurnalis. Di edisi pertama tampak itulah foto Ketua Naga Hitam. Jadi kalau ngomong Naga Hitam jadi ingat satu filmnya, serial yang lagi hits sekarang gitu ya. Ketika bertemu ya pimpinan Naga Hitam dari Jepang gitu ya, Mitsura Toyama bertemu dengan Sun Yat-sen. Dan Ratulangi menginginkan majalahnya ini menjadi corong para cendekiawan yang kritis. Termasuk yang pernah dimuat di mingguan Nasionale Komanteren ini adalah serial polemik Muhammad Hatta di tahun 1940. Jadi dari nomor 10 sampai 14, 40 itu dimuat debat atau tulisan Hatta yang berdebat tentang Marxisme. Kalau nggak salah itu dia debat dengan Tan Ling Ji. Nama ini setelah peristiwa Madiun kemudian menjadi ketua PKI Underground. Kehadiran mingguan NM ini lagi-lagi dicurigai oleh Belanda. Kok bisa ya kertas majalah ini bagus? Kok terbitnya ajek? Dari mana Ratulangi dapat duit? Ratulangi pun disudutkan bahwa dia bekerja sama dengan Jepang. Tentu saja Ratulangi meradang. Hei, kalian bisa memenjarakan saya dengan dalih uang 100 gulden. Tapi bagaimana dengan kalian? Pemerintah dan pemodal asing yang membawa kabur 200 juta gulden hanya dalam waktu 6 tahun dari Indonesia. Singkat cerita, dengan berkobarnya Perang Pasifik, punah juga edisi-edisi Nasionale Komanteren. Tepatnya terbit 215 edisi dari tahun 37 sampai tahun 42 atau 4.000-an halaman karena penomorannya itu bersambung. Jadi misalnya 1 sampai 80, nanti sambung 81 sampai seterusnya gitu. Sampai halaman 4.000-an kalau nggak salah. Itu kehidupan bab 2 dari Sam Ratulangi. Jalan Ratulangi di bidang jurnalistik dan pergerakan. Bab 3, kehidupan Ratulangi. Setelah dia menempuh jalan pergerakan, hidup dalam arus pergerakan, jalan hidup Ratulangi. Apa itu? Jalan birokrasi setelah Indonesia merdeka. Sekali lagi, nasionalisme Ratulangi itu adalah nasionalisme lembek. Oke? Ketika Jepang mendarat dan menjadi pemenang di Pasifik, sudah bisa ditebak di mana posisi Ratulangi. Jelas soal ini, Ratulangi bukan seorang diri. Soekarno, Hatta, bahkan Sudirman gitu memilih bersekutu dalam satu front dengan Jepang. Pilihan mereka keluar dari kolonialisme Belanda masuk ke dalam fasisme Jepang. Kayaknya nggak ada pilihan lain gitu ya. Apa jabatan Ratulangi dalam dunia kejepanganan itu? Ratulangi menjadi penasehat Angkatan Laut Jepang. Garis bawah ini ya, penasehat Angkatan Laut Jepang, karena penting kalimat ini. Kata-kata itu menarik sekaligus menjadi kode rahasia bagi saya tentang
debat sila pertama Pancasila. Kita masuk ke sana ya. Yang mula-mula bunyinya sila pertama itu ketuhanan dengan syariat Islam. Tuh, yang tentang itu ya. Berubah menjadi yang kita kenal sekarang, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi begini ceritanya. Ratu Langi adalah satu dari 70-an pemikir yang tergabung dalam usaha pendirian republik, negara baru bernama Republik Indonesia. Dalam soal republik atau federal, Ratu Langi ini satu barisan dengan Muhammad Hatta. Karena suara mereka nggak cukup ya dikalah. Indonesia jadi republik gitu. Ratu Langi ada dalam frame peristiwa proklamasi. Kayaknya dalam foto proklamasi itu ada deh Ratu Langi di dalamnya itu. Nanti dicek lagi gitu ya. Dari jajaran itu ada itu Ratu Langi dari foto foto legendaris itu. Termasuk detik-detik pengesahan konstitusi. Termasuk, sekali lagi, insiden konstitusi yang kemudian menjadi semacam api dalam sekam. Terutama dalam konteks politik Islam. Sila pertama, Pancasila itu, hingga 18 Agustus, itu bunyinya masih sama dengan waktu dirumuskan di BPUPKI. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Di tikungan jalan antara tanggal 17 ke 18, Hatta kemudian melobi Ki Bagus Hadikusumo atau Ki Bagus Hadikusumo dan Kasman Singodimedjo. Dua-duanya dari Muhammadiyah ya. Wahid Hasyim dari NU. Dan Teuku Hasan dari Sumatera atau Aceh. Hatta meminta kebesaran hati tokoh-tokoh Islam ini untuk mengubah teks sila pertama dalam konstitusi yang hendak mereka sahkan tanggal 18 Agustus. Kata Hatta, ada loh opsir, nggak tahu namanya, yang ngabarin bahwa orang-orang Katolik, orang-orang Protestan nah ini pentingnya kata-kata yang perlu digarisbawahi tadi, yang ada di Angkatan Laut Jepang, keberatan dengan sila itu. Sekali lagi, Angkatan Laut Jepang. Sementara disinilah koinsidensinya. Sementara Ratu Langi adalah penasehat angkatan itu. Dan juga Ratu Langi di hari antara 17 dan 18 itu nginapnya di Hotel Des Indies. Hotel itu udah nggak ada. Sekarang itu ada di perempatan Jalan Harmoni Gajah Mada. Gedung, nanti dilihat ya, hotel apa namanya itu, Duta Merlin, nah itulah dia. Itu hotel termewah di zaman Hindia Belanda waktu itu. Saksi mata diskusi soal sila pertama di Hotel Des Indies itu adalah mahasiswa sekolah kedokteran yang berasal dari Indonesia Timur. Anak-anak asrama Perapatan 10, Angelan, Pit Mamahit, Win Gerungan, Zeus Ratu Langi, ini putri sulungnya Ratu Langi. Ini saksi matanya ya. Ada Frans Sompi. Mereka ini saksi mata kegelisahan Ratu Langi dan Alex Maramis. Soal apa? Sila pertama. Dan seperti kita tahu,
berubahlah sila pertama itu. Ada scene tentang itu. Dan Ratulangi ada di sana. Dan setelah insiden konstitusi sila pertama, Ratulangi pun kemudian menapaki kedudukan barunya sesaat setelah Indonesia merdeka. Setelah konstitusi disahkan 18 Agustus, Presiden dan Wapres ditunjuk 18 Agustus, maka 19 Agustus keesokan harinya keluar keputusan. Salah satunya adalah penunjukan Sam Ratulangi sebagai gubernur Provinsi Sulawesi seluruhnya yang berkedudukan di Makassar. Bulan pertama masa jabatan Ratulangi langsung dicoba. Kalau di Jawa ada peristiwa 10 November 45 di Sulawesi mendarat tentara-tentara sekutu di dermaga Makassar. Dan di belakang sekutu membonceng tentara Nika Belanda. Sementara bagi Belanda, Ratulangi ini adalah kolaborator Jepang. Dan klub ini orang harus dimusnahkan. Maka langkah pertama Ratulangi mengarungi revolusi di Sulawesi adalah membuat petisi kepada PBB bahwa Sulawesi bagian, walaupun dia federalis ya, Sulawesi bagian tidak terpisahkan dari Republik Indonesia. Ada sekitar 540 tokoh-tokoh masyarakat di Sulawesi menandatangani petisi yang dikenal petisi Ratulangi ini. Tetapi Walter Menginsidi, Manai Sopian, Maulwi Sailan. Maulwi Sailan ini kalian ingat ya, inilah penjaga gawangnya timnas yang disebut-sebut sangat tangguh. Dan terakhir adalah Cakrabirawa gitu ya. Maulwi Sailan, Rifai Pairawi yang mereka tergabung dalam Pusat Pemuda Nasional Indonesia atau PPNI nggak sabar untuk segera angkat senjata melawan tentara Nika di Makassar. Mereka menghadap Ratulangi yang segera dijawab oleh Ratulangi, kalau mau bertempur sebagai gubernur ya, janganlah kalian ke kantor gubernur karena ini bukan pabrik senjata. Kalau mau sana cari sendiri. Ratulangi ini nggak terlatih ya dalam dunia perang. Bayangkan saja di tengah api revolusi semacam itu, justru yang dia bentuk adalah Pusat Keselamatan Rakyat. Dan PKR ini masih sempat-sempatnya bikin sekolah, kebayang nggak itu? Namanya SMP Nasional. Karena masih dalam suasana revolusi yang sangat genting, maka siapa yang mau berangkat ke sekolah? Siapa yang mau sekolah? Dan gedung yang dia bikin, SMP Nasional itu, kemudian dijadikan oleh Walter Menginsidi, termasuk anak cewek Ratulangi sendiri, namanya Mili Ratulangi, menjadi markas tempur bagi para pemuda. Bagi Nika, sekali lagi Ratulangi ini ada tokoh yang sangat berbahaya. Walaupun low profile. Suaranya walaupun dia gak terlalu terampil dalam strategi perang, itu bisa sampai ke Den Haag, ke Belanda. Maka jalan satu-satunya Ratulangi harus ditangkap dan dibuang. Nah, Emi Sailan, seorang perawat radikal yang juga kakak kandung Maulwi Sailan, kemudian mengajak para perawat di Rumah Sakit Stella Maris untuk melakukan aksi mogok untuk memprotes atas keputusan pembuangan Ratulangi.
Tahu Ratulangi dibuang kemana? Dia dibuang lebih jauh lagi di depan Pasifik. Ratulangi dibuang ke Serui, ke Papua. Di Serui inilah kita mendapatkan jejak Ratulangi sebagai bagian tak terpisahkan dari politik republik di Papua. Nah, salah satu murid politik Ratulangi yang menonjol adalah Silas Papare. Ratulangi lah yang mengubah tokoh Silas Papare ini dari perawat, dari seorang mantri perawat menjadi politisi dengan kiblat Republik Indonesia. Dan tokoh Silas ini menjadi pendiri partai pertama di Papua. Namanya Partai Kemerdekaan Indonesia Irian, PKII. Silas ini murid politik, hasil kursusan politik dari Ratulangi, menjadi semacam pada kemudian hari gitu ya, pengganti Ratulangi di dalam delegasi Indonesia di konferensi Meja Bundar di Den Haag. Kenapa? Ratulangi meninggal 3 bulan sebelum KMB terselenggara. Di Serui, Papua, Ratulangi adalah bapak kita. Dan seperti Hatta, Ratulangi sesungguhnya adalah federalis, tetapi tidak menginginkan Indonesia terpecah. Di Jogja tahun 48, Ratulangi pernah mengeluarkan apa yang disebut pernyataan 10 November 48. Yang intinya, walaupun seorang federalis gitu ya, tidak ada pemerintahan yang tidak mengikutkan Republik Indonesia. Dan menolak Irian Barat terpisah dari Republik. Sepanjang hidupnya, tokoh kita yang pemikir dan cendekiawan ini sejatinya adalah tetap seorang guru. Sesuai akte atau ijazah yang didapatkannya dari Amsterdam. Ia adalah guru matematika, guru fisika yang percaya humanisme sebagai jalan politiknya. Sitou, timou, tumou, tou. Saya ulangi. Sitou, timou, tumou, tou. Manusia hidup untuk menghidupi manusia lainnya. Jas Merah, saya Muhyiddin M. Dahlan, sampai jumpa.